Apa saja yang menjadi bahan evaluasi dalam gelaran debat capres atau debat capres perdana pada Selasa malam kemarin? Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, ada Fadil Ramadhanil yang bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Fadil. Selamat sore, Mbak. Mas Fadil, dalam tataran publik, apakah yang dilakukan seorang Gibran Rakabuming Raka ini lazim? Jelas tidak lazim ya, sebab dia adalah calon wakil presiden yang mestinya bisa jauh lebih tenang dan melihat debat dan argumentasi yang disampaikan oleh masing-masing calon presiden itu sebagai cara untuk mengonfirmasi suatu keadaan atau fenomena ketatanegaraan dan ingin tahu pandangan calon presiden seperti apa. Nah, tapi karena mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Anies itu menyangkut langsung kepada dirinya, dan kita bisa lihat itu ditayangkan juga di Kompas saat ini, kan memang itu reaksi yang emosional ya. Reaksi yang emosional karena mempertanyakan eksistensi dan kredibilitasnya sebagai calon wakil presiden. Dan sebagai sebuah reaksi yang kemudian ditunjukkan seperti itu, saya kira tidak pas kalau kemudian itu ditunjukkan di forum debat publik ini gitu. Dan ini juga berkaitan dengan mestinya tidak perlu ada banyak pendukung dalam arena debat ini, karena itu akan mengganggu konsentrasi dari calon presiden dan wakil presiden yang sedang berdebat, dan mengganggu juga fokus moderator yang mengendalikan alur perdebatan. Dan bagi kita, publik yang menonton di televisi juga tidak elok sekali melihat orang bersorak-sorai, bertepuk tangan, berseru di belakang calon presiden ketika menontonnya. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya mesti dievaluasi oleh KPU untuk debat kedua di tanggal 22 hari Jumat pekan depan. Oke, Mas Fadil, kalau kita lihat kan selama ini apa ya, kesan yang kita dapat dari seorang Gibran Rakabuming Raka adalah orang yang cuek, sering diam, bahkan ketika di doorstop atau ditanya juga banyak lebih cenderung santai begitu ya, lebih banyak diam, irit bicara. Tapi dari yang kita lihat pada saat debat kemarin, ekspresi yang Anda tadi boleh katakan agak memicu emosi dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka lewat ekspresinya pada saat debat Selasa malam kemarin? Ya, kesan yang bisa dilihat tentu saja pertanyaan soal ketentuan syarat usia calon presiden ya, yang itu pasti dipastikan menyasar kepada eksistensi Gibran. Bahkan kan pertanyaan Mas Anies itu, kenapa Pak Prabowo tidak melakukan pergantian calon wakil presiden ketika dia sadar bahwa ada persoalan etik dari putusan MK soal syarat usia calon presiden itu. Nah, ketika eksistensi dirinya terus-menerus dipertanyakan, apalagi dipertanyakan dalam debat publik secara resmi yang kemudian ditonton oleh masyarakat Indonesia, ya sisi manusiawinya kemudian keluar. Dia emosional dan dia tunjukkan dan dia ekspresikan itu secara terbuka. Dan ini bagi saya tentu bisa menjadi dalam teknis dan mekanisme debat harus dievaluasi oleh KPU, dan bagi publik ini tentu bisa menjadi salah satu penilaian tentang bagaimana seorang calon wakil presiden, calon presiden itu menerima kritik, menerima pertanyaan, dan menerima respon dari masyarakat, dari publik tentang apa yang berkaitan langsung dengan dirinya. Mas Fadil, tapi kan pihak dari TKN Prabowo ini bilang kalau apa yang disampaikan Gibran, apa yang diluapkan Gibran itu adalah bentuk dukungan kepada capresnya, kepada Prabowo Subianto kala itu, yang mungkin sangat ekspresif ya. Ya, soal memberikan dukungan ya boleh saja, cuman kan ini tahapan pemilu yang kemudian merupakan salah satu metode kampanye yang ada aturannya. Dan salah satu aturannya itu kan berperilaku tertib, tidak menimbulkan kegaduhan, dan tidak mengganggu proses jalannya debat. Jangankan calon presiden, pengunjung saja ketika debat akan dimulai diberikan batasan-batasan tindakan dan batasan-batasan ekspresi oleh moderator. Kalau publik dan kita semua yang menonton debat itu kan bisa mendengar itu waktu itu. Menjaga perilaku, menjaga ketertiban, menjaga situasi yang kondusif ya, itu kan harus dipastikan oleh semua pihak yang ada di arena debat itu. Tapi ketika yang terjadi sebaliknya dan bahkan itu dilakukan oleh calon wakil presiden, itu kan tentu tidak
tidak baik dan itu melanggar tata tertib debat. Nah makanya apa yang dievaluasi oleh KPU mestinya disampaikan saja Jadi peringatan Anda tertulis menilainya kepada apa Gibran. sikap yang harus ditunjukkan oleh KPU menanggapi Gibran ini? Ini Oke. kan bisa dikategorikan sebagai salah satu Sanksi bentuk tertulis. pelanggaran tata tertib ya atau pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilu. Dan KPU bisa memberikan sanksi tertulis kepada Gibran ini. Dia diperingatkan, diberikan sanksi tertulis, peringatan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dalam proses debat. Oke, kalau format debatnya sendiri yang Anda lihat kemarin, menurut Anda ada masukan nggak supaya hal-hal yang tidak memungkinkan tidak terjadi di debat pertama ini tidak terulang lagi di debat selanjutnya seperti perlu nggak sih sebenarnya cawapres itu hadir mendampingi padahal sebenarnya kan juga tidak terlalu berkontribusi dan ataupun perlu nggak pendukung memang sebanyak itu untuk hadir dalam acara debat? Kalau untuk pasangannya ya, misalnya kalau debat di Jumat depan itu kan debat calon wakil presiden. Kalau calon presidennya mau hadir ya tidak ada masalah, justru tidak ada persoalan. Tapi yang perlu dibatasi menurut saya adalah pendukung atau massa dari masing-masing pasangan calon yang hadir di arena debat. Nah, mestinya tidak perlu menghadirkan orang sebanyak ini. Mestinya dibatasi saja, misalnya 5 orang pendamping plus pasangan calon dari presiden atau wakil presiden yang akan mengikuti debat. Itu saja, sehingga fokus penonton, fokus masyarakat itu bisa ke pasangan calon. Kemarin dari segi tampilan itu kan tidak enak sekali, Mbak. Saya sebagai orang yang menonton proses debat itu, ketika calon presidennya sedang berbicara, pemandangan kita di belakang adalah orang yang sedang mengobrol, orang yang sedang main handphone, orang yang sedang tertawa. Itu membuat kita jadi tidak fokus. Nah ini kan kita bisa lihat bagaimana ada tampilan di belakang calon presiden adalah para pendukung yang sedang ngobrol. Nah mestinya tidak perlu ada pendukung sebanyak itu, mau ngapain gitu. Kalau mau show force kekuatan pendukung kan ada metode kampanye lain, misalnya metode kampanye rapat umum nanti yang diperbolehkan di bulan Januari, tidak di tempat debat ini gitu. Tempat debat ini adalah ruang untuk mengartikulasikan ide yang mestinya tidak perlu banyak pendukung karena kan ini disiarkan secara live oleh lembaga penyiaran. Artinya itu dari sisi pendukung ya harusnya tidak usah terlalu banyak karena juga bisa menimbulkan distraksi nanti bagi yang ada di sana ataupun yang kita yang nonton di rumah gitu ya Mas Fadil ya. Tapi kalau misalnya untuk keseluruhan format debat kemarin apa yang harus dikurangi dihilangkan atau yang nggak perlu untuk nanti debat selanjutnya selain juga soal pendukung, ada lagi masukan dari Perludem? Menurut saya salah satu yang mungkin perlu dihilangkan juga adalah proses pencabutan atau pengundian pertanyaan dari panelis itu tidak perlu ya. Itu akan memakan waktu dan kemudian tidak ada pentingnya juga. Langsung saja nanti pertanyaan di hadapan moderator itu diambil oleh moderator lalu ditanyakan kepada pasangan calon presiden. Itu juga akan jauh lebih menghemat waktu menurut saya ya. Ini besok kan temanya ekonomi, tentang investasi, tentang tata kota dan lain-lain ya. Nah jadi tema-tema itu sudah ada di depan moderator dan moderator saja yang memilih mana yang akan ditanyakan. Jadi kan tidak semuanya juga perlu diundi begitu ya. Dan itu juga akan jauh lebih menghemat waktu. Untuk lebih menghemat waktu ya, oke. Tapi kalau kita balik lagi soal reaksi atau aksi gestur ya dari yang disampaikan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka, kalau Anda lihat ini kan yang kita lihat dari seorang Gibran ini tidak terlihat dari seorang Mahfud MD, kemudian dari Muhaimin Iskandar yang kalau kita lihat selama gelaran debat kalem, kemudian juga tidak menunjukkan reaksi-reaksi emosional seperti itu. Kalau misalnya perlu melihat perbandingannya seperti apa sih? Atau kenapa sampai ada perbedaan itu? Padahal kan nonton debat yang sama. Ya mungkin itu orang yang ahli di bidang psikologi yang bisa menjawab itu ya. Tapi menurut saya begini, yang pasti level kematangan politik dari masing-masing calon presiden tentu berbeda-beda. Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada masing-masing mereka tentu berbeda-beda. Nah, pertanyaan yang muncul yang mengaitkan langsung dengan eksistensi dan berkaitan dengan persoalan usia calon presiden itu jelas telak menyinggung soal
keberadaan Gibran dalam kontestasi pemilu presiden. Dan bisa saja karena selama ini kritik publik juga sangat luas terhadap hal itu, bahkan sampai hari ini masih terjadi, dia kemudian dijadikan sebagai salah satu calon wakil presiden yang dianggap orang dilakukan secara mengakali ketentuan hukum, memperalat Mahkamah Konstitusi. Itu jelas mungkin tidak mudah. Bahkan di level debat calon presiden pun masih ditanyakan itu. Dan harusnya sebagai seorang calon pemimpin di negara demokrasi itu hal yang biasa saja. Kan itu konsekuensi yang harus dia terima juga ketika mendapatkan kesempatan menjadi calon presiden dengan mengakali ketentuan hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Oke, debat publik juga jadi salah satu bagian dari kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kematangan berpolitik juga tentunya bisa dinilai masyarakat, termasuk juga bisa menguasai emosional ketika harus menghadapi sindiran-sindiran, tanggapan atau juga pertanyaan dari kubu rival. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu hari ini, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mas Fadil Ramadhanil. Sehat selalu, Mas Fadil. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.